Bank BJB mempersembahkan Kembali saya Antik Bintari hadir dalam program Bersama Pakar, kali ini bersama dengan Bank BJB. Bicara program produk perbankan tanpa bicara international banking product tentunya kurang menarik. Untuk itu telah hadir menemani saya Ibu Hairani Rahmatia selaku pemimpin divisi internasional banking Bank BJB. Ya, selamat datang di studio Ibu. Terima kasih Mbak Anti. Ya, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Ibu sudah hadir nih jauh-jauh ya Bu ya. Ya Bu, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita berbicara perbankan, tentunya kita juga tidak boleh lupa bahwa ada international banking nih Bu ya. Nah, kira-kira Bu kalau kita berbicara Indonesia ini adalah pasar yang paling menarik bagi institusi keuangan di Asia Tenggara nih Bu faktanya. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan international banking finance, itu BJB sebagai bank daerah tentunya kan tidak hanya mengakomodir kebutuhan daerah ya Bu ya. Betul. Nah, namun juga kebutuhan pada skala nasional, bahkan karena ada internasional ini maka juga skupnya lebih luas lagi. Nah, kira-kira kalau berbicara ini Bu, Ibu memandang Bank BJB prospek perbankan internasionalnya seperti apa Bu? Apalagi kondisinya sekarang di masa COVID-19 yang penuh tantangan ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan Bu. Terima kasih Mbak Anti. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu kami di Bank BJB mempunyai satu divisi yang namanya adalah divisi international banking. Jadi tugas kami adalah melengkapi semua fasilitas yang kami berikan kepada nasabah, terutama untuk pembiayaan bisnis nasabah, di mana ada kalanya bahkan selalu dalam bisnisnya itu nasabah memerlukan metode pembayaran atau transaksi perdagangan untuk melancarkan bisnisnya. Nah, jadi kami hadir di sini untuk melengkapi transaksi-transaksi perdagangan yang akan dilakukan oleh nasabah maupun melalui pengiriman uang. Nah, karena kan bisnis internasional atau transaksi internasional tidak terlepas dari valuta asing ya. Jadi BJB mencoba melengkapi kebutuhan nasabah untuk pengiriman uang ke luar negeri dalam berbagai valuta asing, yaitu melalui produk remitansi. Kemudian juga kami melengkapi bisnis nasabah melalui transaksi-transaksi yang kami punya, baik untuk perdagangan ekspor impor maupun perdagangan lokal. Ada perdagangan ekspor impor dan perdagangan lokal. Mungkin nanti kita ekspor lebih lanjut ya Bu ya. Tapi mungkin pemirsa juga perlu diinformasikan Bu, sebetulnya kalau dalam masa pandemi COVID-19 ini, apakah memang ada semacam penurunan begitu Bu dalam konteks transaksinya atau kemudian tetap stabil begitu ya? Dan bagaimana kemudian untuk mengelola kondisi yang sekarang tentunya tidak agak berbeda ya Bu ya dengan sebelumnya? Ya, sebagaimana kita ketahui nih kondisi pandemik masih berlangsung ya Mbak Anti. Kemudian juga padahal pandemik sudah berjalan hampir 1 tahun kan. Sudah banyak sebagian masyarakat yang divaksin, saya pun sudah 2 kali nih. Ya, namun kita tetap melakukan protokol kesehatan, kemudian menjaga jarak. Nah, tentunya hal ini juga akan sangat berpengaruh ya kepada kehidupan sosial kita, kepada pekerjaan kita, kemudian juga otomatis kepada berbagai aspek, terutama misalnya untuk sektor-sektor ekonomi, kesehatan, kemudian juga pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian juga COVID ini juga berdampak tentunya kepada bisnis perbankan. Ya, namun demikian alhamdulillah untuk tahun 2020 ini kemarin Bank BJB masih memiliki kinerja yang baik, di mana tercermin dari kinerjanya baik aset, kemudian kredit, kemudian DPK yang tumbuh sangat signifikan, dan kami pun juga berhasil menjaga NPL di angka yang serendah mungkin, yaitu 1,4%. Nah, bahkan Bank BJB itu telah mendapatkan award dari Bisnis Indonesia sebagai the most resilient bank in pandemic gitu. Jadi kami berhasil melalui pandemik ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana sih bisnis perdagangan, ekspor impor maupun perdagangan lokal. Nah, tentunya terkait dengan ekspor kita semua juga memperhatikan
terdapat penurunan yang sangat signifikan terkait dengan ekspor ini. Ekspor mengalami kontraksi. Nah, mengapa terjadi demikian? Ya karena memang permintaan akan barang ekspor berkurang dari mitra dagang kami, mitra dagang Indonesia. Kemudian selanjutnya juga adanya penerapan lockdown di negara tujuan ekspor gitu kan. Kemudian juga penurunan harga daya beli sehingga kepada barang-barang ekspor juga harga menjadi turun kan. Nah, selanjutnya adalah pembatasan moda transportasi. Nah, di sisi impor juga sama, impor juga mengalami penurunan yang sangat tajam ya karena proses produksi di dalam negeri berkurang. Nah, walaupun demikian kita harus tetap stay positif kan ya Mbak Anti ya. Di balik semua kejadian itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Nah, di sisi kalau kita lihat ternyata masih ada pertumbuhan bisnis yang menunjukkan tren yang positif. Jadi masih terdapat industri-industri yang menunjukkan tren positif. Nah, strategi kami di Bank BJB adalah kami mencoba masuk ke dalam industri yang memang menunjukkan tren yang positif di masa pandemik ini. Caranya adalah dengan mencoba membuat suatu jaringan ekosistem, jaringan ekosistem perdagangan, di mana kami akan melakukan pembiayaan kepada industri-industri yang memang tumbuh di masa pandemik, kemudian juga mencoba menciptakan jaringan nasabah yang melakukan transaksi perdagangan baik lokal maupun internasional untuk melakukan semua transaksinya di Bank BJB. Seperti itu, ya, Mbak. jadi menarik sekali ya Bu ya, ternyata banyak sekali yang sudah diupayakan termasuk misalnya bagaimana tadi membangun ekosistem ya Bu ya, kemudian betul. juga bisnis industri yang menunjukkan tren positif juga disampaikan oleh Ibu bahwa ada beberapa. Nah, contohnya apa tuh Bu kalau untuk berbicara industri yang menunjukkan tren positif dan didukung oleh Bank BJB dalam konteks international banking ini? Oke. Nah, tentunya dengan masa pandemik ini kan tingkat kesehatan itu menurun ya, menurun. Tapi di satu sisi kebutuhan untuk mendukung kesehatan masyarakat agar menjadi lebih baik juga meningkat. Jadi kita membiayai rumah sakit atau perusahaan-perusahaan baik BUMN untuk kebutuhan dalam pengadaan alat-alat kesehatan, kemudian juga untuk alat obat. Kemudian juga untuk vaksin. Kemudian juga contohnya misalnya dari sisi pertanian. Nah, karena kan walaupun pandemik ya kebutuhan hidup masih harus tetap jalan. Kita juga mendukung nasabah-nasabah kami misalnya sebagai contoh petani atau peternak sapi untuk proses penggemukan di Indonesia di mana belinya adalah melalui impor. Nah, itu juga kita support gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi tetap ya Bu ya tadi ya berkaitan dengan industri yang mengalami tren positif itu dukungannya juga cukup luar biasa dari Bank BJB betul, ya. Betul. Dan itu kira-kira tantangannya apa Bu? Karena kan tentu saja Bank BJB kan Bank BJB bukan bank satu-satunya ya Bu ya yang melakukan international banking finance ini. Nah, kira-kira tantangannya apa Bu? Seiring dengan banyak juga kompetitor lain yang mungkin juga setara begitu ya dalam segi kualitas dan kapasitas. Iya. Tentunya kita harus mengikuti kebutuhan nasabah itu seperti apa sih gitu kan. Kita memiliki produk-produk tentunya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Produk-produk kami juga fleksibel dan customized karena dalam bisnis transaksi perdagangan internasional biasanya di situ ada bergening. Siapa yang lebih kuat gitu kan, pembeli atau penjual gitu kan. Nah, di situ kami mencoba mensupport nasabah melalui produk-produk yang kami punya, tentunya juga dengan pricing non kompetitif, dan yang paling utama adalah pembiayaan. Ya, karena apapun yang kita berikan, apapun yang kita jual ya kalau bisnis tidak didukung oleh pembiayaan ya mungkin agak berat ya. Nah Bu, kembali lagi pada tadi ya bahwa ada bisnis-bisnis yang tetap menunjukkan tren positif dan didukung oleh Bank BJB. Kan kita ketahui kalau berbicara Bank BJB tidak hanya Jawa Barat ya Bu, tapi juga Banten begitu. Nah Ibu melihatnya bagaimana nih kondisi potensi yang ada di Jawa Barat dengan yang Banten ya dalam konteks tadi Bu, international banking ini Bu? International banking ya. Nasabah kami, debitur kami itu banyak yang bergerak di bidang kesehatan. Di kedua itu ya, di bidang kesehatan, terutama rumah sakit juga kan.
kemudian juga perusahaan-perusahaan yang menjual obat atau vaksin. Nah, di situ kami menangkap peluang itu untuk masuk dan mencoba mensupport mereka. Jadi seperti itu. Kalau untuk kemudahan akses, Bu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bank BJB? Kemudahan akses ya kami Terutama punya untuk e-commerce ya, Bu ya? Oh, untuk e-commerce ya. Ya, e-commerce itu kan bisnis perdagangan yang mempertemukan perusahaan atau individu untuk melakukan jual beli dengan media internet. Ya, memang dalam kondisi COVID ini ya ternyata e-commerce itu mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Pendapatannya juga sangat signifikan. Nah, banyak nasabah-nasabah kami nih Mbak Anti yang memanfaatkan e-commerce itu untuk melakukan transaksi perdagangan. Karena apa? Karena e-commerce itu jangkauannya luas dan global. Kemudian juga mudah diakses kan oleh siapa saja. Nah, kemudian juga karena global, luas, mereka bisa menaruh barang dagangannya melalui media e-commerce untuk dilihat oleh calon pembeli. Nah, jadi ini kan merupakan suatu promosi yang tidak langsung mendukung perdagangan mereka, begitu kan. Kemudian juga pembeli dan penjual tanpa kenal kan dia bertemu nih ya di dunia maya, akhirnya terjadi deal gitu kan. Namun demikian kekurangannya bahwa transaksi jual beli dalam e-commerce itu ya khusus mungkin kebanyakan untuk transaksi yang dalam partai kecil, retail. Karena kalau dalam partai besar itu kan sangat beresiko ya? Beresiko. Kemudian juga biasanya kalau terkait transaksi internasional itu spesifik. Biasanya barang yang dijual itu disesuaikan dengan pesanan gitu kan. Nah, di era digital seperti sekarang ini tentunya keberadaan e-commerce itu kan tidak bisa kita abaikan. Nah, jadi strategi Bank BJB dalam hal ini adalah kita mencoba membangun business alliance gitu kan dengan para pelaku e-commerce, baik dengan menawarkan pembiayaan disesuaikan dengan struktur perdagangan mereka, kemudian juga kita memberikan solusi untuk melakukan transaksi pembayaran. Kalau misalnya melalui BJB itu bisa dilakukan melalui ATM, kemudian kita juga ada kartu kredit, transfer, atau juga melalui internet banking atau mobile banking. Jadi bisa seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi ada banyak sekali sebetulnya inovasi yang dilakukan oleh Bank BJB ya dalam kaitannya international banking ini. Betul. Bu, mungkin kita akan teruskan pada segmen kedua ya. Kita akan eksplor lagi pada Bank BJB ini berkaitan dengan produk-produknya yang tentu saja menarik dan tentunya publik harus mengetahuinya. Ya, siap. Nanti, ya, terima kasih. Pemirsa, perbincangan kali ini tentunya akan sangat menarik lagi apabila nanti kita ketahui lebih lanjut berkaitan dengan apa saja produk-produk perbankan yang dikeluarkan oleh Bank BJB. Kita bertemu lagi pada segmen berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri, siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Bank BJB mempersembahkan Ya, pemirsa masih bersama pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, dan masih bersama Bank BJB, dan kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan produk-produk perbankan yang ada di Bank BJB.
Ya Bu Hairani, kita lanjut nih Bu perbincangan tadi ya. Ibu sudah banyak sekali menyampaikan beberapa hal kaitan dengan apa yang tersedia oleh Bank BJB. Nah Bu, kira-kira kalau berkaitan dengan produk perbankan yang lebih detail yang ada di Bank BJB, mungkin Ibu bisa sampaikan termasuk inovasinya ya Bu ya, yang kemudian sangat mendukung transaksi internasional tersebut. Ya. Saat ini kami sudah memiliki produk trade finance yang sangat komplit gitu dengan pricing yang sangat kompetitif. Contohnya misalnya untuk kegiatan ekspor, kami sediakan produk-produk mulai dari pre-shipment financing sampai dengan post-shipment financing. Apa tuh Bu keduanya Bu? Mungkin pemirsa tidak terlalu paham ya yang kedua itu. Jadi biasanya kalau nasabah ekspor itu kan ketika dia akan mengekspor barang tuh, dia kan butuh bahan baku ya, butuh bahan baku. Nah bahan bakunya itu biasanya ada yang memang dibeli dari luar atau memang dibeli di dalam negeri gitu kan. Nah pada saat dia membeli bahan baku tuh dia biasanya membutuhkan modal kerja. Nah jadi di sini Bank BJB mencoba mensupport eksportir tadi ketika dia membutuhkan biaya atau modal kerja untuk pembelian bahan baku, kita memberikan fasilitas pre-shipment financing, artinya pembiayaan sebelum barang dijual gitu kan, dikapalkan. Kemudian ada juga post-shipment financing. Nah, ketika bahan baku itu sudah jadi barang jadi, kan dijual tuh ya, dijual keluar. Nah, kadang-kadang skema pembayarannya itu berbagai macam karena itu disesuaikan dengan kontrak antara pembeli dan penjual. Kan nature-nya pembeli biasanya ingin bayarnya nanti gitu kan, sementara kebutuhan penjual dibayar sekarang karena agar uang itu bisa berputar lagi. Nah disitulah Bank BJ masuk sebagai bank yang memberikan fasilitas pembiayaan. Ketika barang sudah dijual, nasabah atau eksportir butuh dana, kita bisa mempercepat proses pembayaran itu. Apakah misalnya dengan forfeiting atau kemudian dengan negosiasi atau diskonto. Jadi tagihan dia kepada penjual yang tadinya dibayar nanti kita bayarin sekarang. Jadi tepat waktu juga. Tepat waktu. Jadi bisnisnya bisa tetap terus berjalan. Itu kalau misalnya mereka menggunakan metode perdagangan menggunakan LC atau SKBDN kalau di dalam negeri. Kalau misalnya dia non LC atau non SKBDN, kami juga ada produk-produk open account financing, kemudian bill collection financing, kemudian supply chain financing. Semua adalah jenis-jenis pembiayaan yang memang common dan dibutuhkan dalam transaksi perdagangan, baik internasional maupun lokal. Nah, kemudian untuk sisi import sendiri, banyak nasabah-nasabah kami yang memang harus beli barang dari luar. Nah, kami juga memberikan fasilitas pembiayaan import. Di sini dalam hal ini ketika mereka akan beli barang, kemudian butuh dana, kita set up dulu fasilitas pembiayaan, kemudian kita juga memberikan jasa untuk, dan mereka harus wajib menerbitkan LC impornya di Bank BJB. Nah, kemudian di situ juga kita memberikan jasa untuk melakukan bank per acceptance, kemudian juga untuk shipping guarantee. Nah, shipping guarantee ini biasanya diperlukan oleh nasabah kalau misalnya barang tuh sudah datang di pelabuhan, tapi dokumen belum datang. Nah, di situ kan ada ini Mbak, ada namanya jangka waktu. Berapa lama barang itu harus menginap di pelabuhan. Nah, biasanya tuh maksimal 14 hari. Kalau misalnya lebih dari 14 hari, dia akan kena cas gitu kan. Nah, jadi disitulah peran BJB membantu nasabah menghindari biaya yang kemungkinan terjadi karena tadi dokumen belum datang, kita menerbitkan shipping guarantee. Jadi seperti itu. Baik. Jadi tampaknya kan ada dua ya tadi ya kalau saya bisa simpulkan ya Bu ya. Ada pembiayaan sebelum barang tersebut dijual semacam modal kerja ya Bu. Betul. Tapi juga ada skema pembayaran setelah barang itu jadi ya begitu ya Bu ya. Betul. Dan sesuai kontrak tadi. Nah kalau demikian Bu kira-kira apa yang menjadi kadang-kadang menjadi kendala ya Bu ya pada saat berkaitan dengan yang pembiayaan sebelum barang dijual tadi dan kemudian skema pembayaran berikutnya. Kendala apa Bu biasanya yang paling paling sulit dihadapi oleh Bank BJB ya. Kemudian ada strateginya juga pasti ya. Iya, betul. Nah, jadi kami itu punya advisor lah. Kami memberikan layanan, jasa layanan untuk
mendukung bisnis nasabah ketika mereka misalnya akan melakukan transaksi perdagangan. Semacam pendampingan gitu Bu? Iya, betul. Jadi advisory kami ini ya profesional karena memang mereka trade sale yang memiliki sertifikasi internasional untuk transaksi perdagangan. Jadi biasanya dari kalau mekanisme perdagangan itu biasanya nasabah itu butuh diskusi, Mbak Anti, butuh diskusi. Nih saya model perdagangannya seperti ini, saya butuh pembiayaannya seperti ini, namun saya misalnya dibayarnya nanti gimana ya caranya. Nah, di sini BJB masuk mencoba memberikan kalau memang dia butuh pembiayaan, mencoba memberikan struktur pembiayaan yang pas buat mereka, buat bisnis mereka. Nah, jadi dengan itu diharapkan fasilitas pembiayaan yang diberikan itu akan optimal utilisasinya, kemudian juga siklus usahanya akan terjaga dan keuntungannya pun akan terasa karena cash flow nasabah itu tidak terganggu gitu kan. Jadi dia tidak perlu nunggu uang masuk dulu dari perdagangan sebelumnya untuk memulai usaha yang baru. Kemudian juga untuk proses diskonto, pengambil alihan tagihan ekspor, kami juga bisa memberikan diskonto itu tanpa fasilitas, Mbak Anti. Jadi setelah ada akseptasi atau janji bayar dari issuing bank, Bank BJB bisa melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya ya sangat banyak kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Bank BJB untuk fasilitasi itu ya Bu ya. Betul, Nah, kalau berkaitan tadi apa yang sudah dilakukan Bank BJB, tentunya kita juga harus melihat Bu, kira-kira calon nasabah ini apa kriterianya Bu yang akan di accept begitu ya, atau katakanlah diterima dan kemudian didampingi berikutnya ya, apa kriterianya Bu? Sebetulnya tidak ada kriteria khusus. Yang utama pastinya dia harus nasabah Bank BJB, kemudian juga dia membuka rekening di Bank BJB. Kami ada 65 cabang jaringan di hampir seluruh Indonesia. Saran kami kalau memang dia melakukan kegiatan ekspor sebaiknya dalam dua currency, jadi rupiah dan valuta asing. Kemudian dalam setiap kegiatan ekspor maupun impor itu biasanya ada persyaratan-persyaratan dokumen legalitas yang harus dipenuhi oleh eksportir atau importir. Jadi mereka harus menyiapkan legalitas-legalitas tersebut terkait kegiatan ekspor. Contohnya apa saja sih izin yang harus disiapkan. Kemudian untuk kegiatan impor pun wajib importir itu harus mempunyai API, angka pengenal impor. Angka pengenal impor. Nah, selanjutnya misalnya kalau nasabah kita eksportir, setelah dia mengirimkan barang, dia akan mempresentasikan dokumen ke Bank BJB tuh untuk mendapatkan pembayaran dari pembelinya di luar. Di sini support kami adalah kami bantu untuk melakukan pengecekan dokumen-dokumen agar mendapatkan pembayaran, tentunya dengan skema perdagangan yang sudah dipilih. Nah, demikian juga dari sisi import, kami coba berikan pembiayaan, kemudian juga kami support dengan menerbitkan LC di Bank BJB, dan selanjutnya adalah kami monitoring agar apa yang dia beli itu datang tepat waktu gitu, tidak melanggar ketentuan. Oke, baik Bu. Nah, kalau dengan kondisi sekarang Bu, apalagi tahun kemarin 2020 itu kan sempat COVID-19 tuh Bu ya, artinya banyak sekali penurunan yang tadi Ibu sampaikan. Betul. Itu tantangannya seperti apa Bu? Kalau berkaitan dengan kondisi COVID dan sekarang di masa adaptasi kebiasaan baru ya Bu ya, tantangan dari pre-shipment dan post ini apa tuh Bu? Ya, sebetulnya utamanya kalau misalnya nasabah kami itu mendapatkan pembiayaan, ya tentunya dengan banyaknya pembatasan-pembatasan seperti tadi halnya ada pembatasan dalam dalam moda transportasi. Nah itu gimana tuh Bu? Kan pembatasannya lumayan betul. ya Bu ya? Jadi si eksportir kami ini agak tertunda untuk melakukan pengiriman barangnya gitu kan. Nah ini juga akan berdampak selanjutnya kepada fasilitas pembiayaan yang dia ambil. Dia tidak bisa menyelesaikan pembayaran, misalnya seperti itu. Nah dalam hal ini Bank BJB mencoba mensupport dengan misalnya apakah dimungkinkan untuk nasabah itu men-stop dulu perdagangannya sebelum dia melakukan shipment berikutnya. Jadi jangan sampai barang itu menumpuk gitu. Nah, karena kan di situ ada konsekuensi barang kalau misalnya dia merupakan produk makanan itu kan menjadi expire atau mungkin masa
masa jualnya di sana, karena biasanya kalau di luar negeri itu barang itu kan musiman, Mbak Anti. Betul, ada trennya Ada gitu trennya ya. gitu kan, ya udah nggak musim lagi, sehingga kan perdagangan jadi otomatis nggak diterima gitu. Jadi dalam hal ini kami juga melakukan edukasi gitu, pendampingan, jangan sampai hal tersebut terjadi. Kami di BJB mencoba untuk kewajibannya dia sendiri ke BJB itu kita akan sesuaikan, misalnya dengan mereview kembali fasilitas pembiayaan yang sudah kita berikan gitu. Namun demikian ya, karena memang kondisi ini sudah kita antisipasi dari awal, karena dari mulai tahun 2019 akhir itu kan memang keadaan sudah mulai terdampak ya. Jadi tidak begitu banyak yang berpengaruh terhadap bisnis nasabah. Jadi dan kebanyakan untuk saat kemarin itu nasabah-nasabah kami yang melakukan kegiatan ekspor tidak menggunakan LC dan dia berdasarkan pesanan, jadi masih bisa diantisipasi gitu Mbak Anti. Ya, jadi berdasarkan pesanan ya Bu, itu lebih mudah diprediksi ya, dan mengurangi berbagai resiko ya Bu ya. Betul. Ya, baik Bu. Nah, pemirsa, tentu saja pada saat kita berbicara bagaimana Bank BJB memberikan kontribusi terhadap penyehatan ekonomi nasional, akan banyak hal yang akan kita eksplor lebih lanjut pada segmen berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Ya, masih bersama saya dan Ibu Hairani dari Bank BJB, dan tentunya kita masih banyak membicarakan hal-hal apa saja yang merupakan inovasi dari Bank BJB dalam upaya juga pemulihan ekonomi nasional dikaitkan dengan perdagangan internasional. Baik Ibu, kalau tadi sudah berbicara bagaimana ada sebuah prasyarat begitu ya, dan kemudian ada mengarrange kembali peraturan-peraturan begitu. Nah, Ibu melihatnya kalau untuk UMKM bagaimana Bu? Fasilitasi international banking ini dalam kondisi masa pandemi itu seperti apa, dan mungkin Ibu bisa sampaikan dulu sepanjang ini berapa UMKM nih Bu yang sebetulnya tersebar, yang difasilitasi dan kemudian potensial ya Bu ya? Ya. Jadi menariknya begini, transaksi perdagangan terutama ekspor impor itu kalau di kami tidak hanya didominasi oleh nasabah-nasabah korporasi komersial. Ternyata setelah kita gali itu banyak nasabah-nasabah yang memang sudah jalan bisnisnya dan melakukan perdagangan ke luar negeri. Karena memang sektornya masih kecil, dan kalau dari sisi pembiayaan mungkin mereka masuk kepada sektor UMKM. Nah, contohnya misalnya di Tasik tuh, di Tasik itu kan banyak kerajinan-kerajinan ya Mbak, dari mulai mukena, tas, topi yang terbuat dari bambu, dari mendong misalkan gitu. Nah itu ternyata itu dijual secara ekspor, dijual secara ekspor ke berbagai negara. Nah selama ini mereka itu jual bisa langsung karena mereka sudah kenal pembelinya, atau lewat pihak ketiga. Nah tentunya kalau lewat pihak ketiga di sini akan mengurangi pendapatan mereka gitu kan. Nah kami di sini bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian juga pihak-pihak terkait, biasanya rutin mengadakan sosialisasi kepada pelaku-pelaku ekspor UMKM, baik yang sudah jalan maupun yang baru mulai. Nah tujuannya apa adalah agar mereka bisa memahami
skema transaksi perdagangan internasional itu sendiri, kemudian juga mereka memahami apa sih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apabila dan kompetensi yang harus dimiliki misalnya apabila mereka ingin menjual atau meningkatkan pemasarannya. Kemudian pemasarannya itu kemana? Kemudian juga apakah kalau sudah besar kan tentunya mereka biasanya butuh tambahan biaya. Nah itu seperti apa? Jadi di sini Bank BJB dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan sosialisasi edukasi kepada nasabah-nasabah UMKM itu. Karena dari mereka biasanya tuh secara tidak langsung juga pengusaha-pengusaha UMKM tuh menggerakkan perekonomian di daerahnya. Karena kan dari barang-barang kerajinan yang diolah itu biasanya kan membutuhkan pekerjaan padat karya ya, akan menggerakkan akan menggerakkan perekonomian di daerah gitu kan. Nah, sebagai salah satu contoh nih, kebetulan sini kan untuk konsumsi milenial nih ya, Mbak Anti. Kami punya salah satu eksportir, dia eksportir rotan, masih muda Mbak, 26 tahun. 26 tahun dia itu membuat rotan semacam tempat kotak gitu, itu digunakan kalau di Belanda itu untuk memanen ini misalnya bunga tulip, memanen sayuran gitu kan kalau di beberapa negara lain. Nah dia ekspor ke Belanda. Nah yang lucunya di Belanda itu diekspor lagi ke berbagai negara. Bahkan katanya pernah di IKEA Indonesia itu ditemukan barang itu. Jadi kan lucu. Berputar ya Bu ya, kembali lagi. Betul, kembali lagi. Nah memang nasabah kami mungkin dalam hal ini dia baru memiliki market di Belanda gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dia bisa mendekati pembeli-pembeli di berbagai negara lain, dia bisa langsung jual gitu kan. Nah coba kami di sini memberikan edukasi, memberikan pelatihan bagaimana caranya dia mencari market baru. Nah, namun demikian ternyata walaupun dia itu tadi baru 26 tahun, nah dia itu memiliki 1.500 pekerja, Mbak Anti. 1.500 pekerja. Itu di Tasik tadi di ya, Bu? Majalengka. Oh, di Majalengka. Di Majalengka. Jadi dia 26 tahun memiliki 1.500 pekerja. Nah, 300-nya itu bekerja di perusahaannya di dalam karena dia punya beberapa gudang kan. Nah sisanya itu adalah ibu-ibu di desanya tersebut. Jadi pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Ya. Nah caranya gimana? Jadi ketika misalnya ada peak season, permintaan barang-barang dalam jumlah besar, dia akan mendeliverikan tadi bahan-bahan baku itu kepada ibu-ibu yang ada di rumahnya masing-masing. Nah kemudian nanti si ibu-ibu itu akan buat barang sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang sudah diinginkan oleh importir di luar. Kemudian dia buat, nanti sudah jadi dibawa lagi oleh eksportir kami ini ke gudang untuk di packing. Nah, nanti setelah itu baru dikirim. Nah, saya pernah tanya, ini ibu-ibu ini kan gimana seharinya produktif enggak? Produktif karena dari satu kayu itu kotak itu lumayan gitu pendapatannya. Kalau misalnya dikumpulin dalam sebulan itu hampir sama dengan UMR. Dan itu memang tidak bohong karena sebulan yang lalu kebetulan kami ke pabriknya. Jadi sepanjang jalan masuk ke desa itu saya heran kok banyak ibu-ibu yang mengerjakan kerajinan gitu kan di depan halaman rumahnya tuh ya ternyata pegawai-pegawainya dia gitu. Jadi walaupun usianya masih muda, ternyata dia telah berhasil menggerakkan perekonomian daerah, gitu kan, memberdayakan ibu-ibu yang daripada gosip gitu kan, jadi bekerja dia seperti itu. Dan artinya Bu, artinya kan menarik ya Bu, dan artinya Bank BJB itu tidak hanya sekedar mempertimbangkan atau memikirkan bagaimana transaksi ya Bu ya, transaksi international bankingnya itu ya, tapi bagaimana mengarahkan supaya lebih banyak keterlibatan pihak ya. Betul. Termasuk tadi fasilitasi dan pemberdayaan ini kan, itu apakah itu inovasi, bisa dikatakan inovasi Bank BJB yang agak berbeda dengan bank lain Bu? Bisa, karena memang kami kerjasama dengan pemerintah daerah juga, bagaimana caranya. Kalau di wilayah Jawa Barat itu kan memang banyak potensi ekspor dari industri rumah tangga gitu, dari home industry ya, dan ternyata peminatnya cukup banyak gitu. Jadi kami mencoba membuka peluang pasar tersebut gitu.
seperti itu. Termasuk juga dilakukan pemetaan mungkin ya Bu ya oleh Bank BJB ya, mana industri-industri yang potensial begitu ya, UMKM yang potensial ya, itu juga sudah tergambar dan menjadi prioritas mungkin ya Bu Iya, ya. betul. Contohnya ada misalnya eksportir kelapa. Jadi kalau Mbak Anti tahu, kelapa itu, pohon kelapa sampaikan buahnya itu sebenarnya tidak ada yang dibuang. Kalau kita bisa tahu dari fungsi masing-masing itu. Jadi memang sangat menguntungkan gitu. Hanya memang dari sisi pengetahuan, mungkin teknologi yang itu yang harus ditingkatkan. Makanya tadi kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga pihak-pihak terkait untuk mengembangkan bisnis nasabah-nasabah kami. Dan dalam kondisi pandemi ini tetap cukup stabil Bu, usaha-usaha yang dibina oleh Bank BJB gitu? Nah, itu lucunya kalau kita mungkin dalam kondisi pandemik mengutamakan kesehatan gitu kan, makanan gitu. Yeah. Tapi permintaan akan barang-barang di luar rotan basic gitu, di luar ya? basic itu tetap masih ada. Tetap tinggi tetap juga tinggi, ya Bu ya? tetap ada gitu. Jadi ya itu tetap berjalan. Tetap gitu. berjalan ya. Iya. Jadi tetap tidak terlalu signifikan terkendala oleh kondisi pandemi ini ya Bu ya. Walaupun memang dalam partai kecil ya gitu, tapi mungkin tetap agak berkurang secara ini produksi ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, kalau berbicara tadi ada UMKM Bu, tentunya ada inovasi lain nih Bu. Kalau tidak salah berkaitan dengan remittance bisnis ya Bu ya. Nah, ini kira-kira apa Bu? Pemirsa mungkin ingin tahu apa sih sebetulnya yang disebut dengan remittance bisnis gitu ya, dan produk apa yang berkaitan dengan remittance bisnis ini yang sudah memang dikeluarkan oleh Bank BJB. Ya. Jadi bisnis remitansi itu sebenarnya adalah bisnis kiriman uang. Bisnis kiriman uang yang dikelola oleh kami di Divisi International Banking. Nah, terkait dengan remitansi ini, Bank BJB mempunyai 4 produk remitansi disesuaikan dengan media kiriman uang yang digunakan. Nah, jadi yang pertama kami punya yang namanya produk transfer falas. Transfer dalam valuta asing. Bagaimana caranya? Jadi kalau misalnya nasabah ingin melakukan pengiriman uang dalam valuta asing ke luar negeri, kami menggunakan media sweep. Menggunakan media sweep gitu. Menggunakan media sweep, kiriman uang itu bisa dilakukan dalam 8 currency. Dalam 8 currency. Kiriman uang bisa dilakukan dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Atau juga bisa dilakukan di Indonesia sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang kan kalau kita mau ngirim uang valuta asing, misalnya saya ngirim ke Mbak Anti nih. Kalau kita menggunakan kalau dengan kondisi di tempat lain, dia kiriman uang tuh harus keluar dulu, baru balik lagi ke Indonesia. Namun dalam hal ini kami punya kerjasama dengan salah satu bank di mana apabila nasabah mau mengirim uang dalam valuta asing di Indonesia, itu bisa kami lakukan tanpa harus uang itu keluar dulu dari Indonesia ke negara yang memiliki currency tersebut. Contohnya misalnya saya mau kirim USD ke Mbak Anti, saya bisa langsung di hari yang sama Mbak Anti bisa terima. Nah, kami ada produknya. Kemudian tadi di luar 8 currency itu BJB juga punya namanya produk multi currency payment. Multi currency payment. Jadi misalnya kadang-kadang ada aja nasabah yang harus kirim uang misalnya dalam dalam dolar Taiwan atau misalnya dalam won Korea gitu kan, atau juga misalnya dengan baht Thailand. Nah, itu BJB bisa memfasilitasi. Jadi nasabah tinggal datang ke Bank BJB, melakukan setoran uang dalam rupiah, kemudian kiriman uang itu bisa diterima di negara sudah disesuaikan dengan mata uang di negara yang dituju. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, BJB punya produk sendiri yang namanya BJB Quick Cash. BJB Quick Cash ini adalah kiriman uang tunai dari luar negeri yang ditujukan kepada penerima di Indonesia di bank BJB atau di bank lain dalam mata uang rupiah. Nah, BJB Quick Cash ini kita tujukan atau untuk menggrab nasabah-nasabah PMI di luar negeri. Nah, itu saat ini fitur yang ada dalam BJB Quick Cash itu dia ada yang namanya cash to cash. Jadi kirim dalam bentuk tunai di luar, diterima juga dalam bentuk tunai. Mereka bisa datang ke jaringan Bank BJB. Kedua ada yang namanya cash to account. Sama juga dia dikirim secara tunai dari luar negeri,
kemudian dia masuk ke rekening Bank BJB, cash to account Bank BJB. Nah, yang ketiga ada juga cash to account bank lain. Jadi dikirim tunai, kemudian sampai ke BJB, sama BJB diteruskan ke rekening bank lain. Nah, itu yang kami miliki. Kenapa kami membuat produk itu? Karena saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan salah satu remittance agent di luar negeri, yaitu di Singapura, untuk menggrab PMI yang ada di sana. PMI yang ada di sana. Kemudian juga saat ini kami akan mencoba memasuki pasar Taiwan, Mbak Anti, karena ternyata PMI ke Taiwan itu saat ini menempati ranking kedua. Nah, kami akan mencoba masuk ke pasar Taiwan. Saat ini kami sedang proses perizinan kerjasama dengan salah satu remittance agent di Taiwan. Jadi kalau itu berjalan, nanti kami punya 2 remittance agent di luar negeri untuk memudahkan PMI mengirimkan uangnya ke Indonesia. Yang ketiga adalah Western Union. Nah, Western Union itu salah satu jasa layanan kiriman uang. Kami sudah bekerja semenjak tahun 2007. Dan kiriman uang itu akan masuk ke Indonesia dan diterima oleh penerima di Indonesia dalam mata uang rupiah dari berbagai negara. Nah, anehnya si Western Union ini adalah bahwa dia tidak hanya dilakukan oleh PMI, tapi siapa yang menginginkan transaksi kiriman uang dalam waktu yang cepat, nah juga bisa menggunakan fasilitas itu. Yang keempat adalah Firecash. Firecash ini juga kerjasama kami dengan salah satu bank di Indonesia untuk mempercepat layanan kiriman uang tanpa adanya potensi retur. Karena begitu kami proses di sistem, dia akan langsung masuk kepada rekening yang dituju dan tinggal send gitu. Itulah berbagai produk remitansi yang kami coba tawarkan kepada nasabah untuk layanan kiriman uang gitu. Seperti itu, Mbak Anti. Ya, berarti kan ada yang remitansi ini ada yang memang spesifik untuk PMI ya Bu ya, yang diarahkan ke sana. Betul. Dan yang bukan ya tentunya itu untuk publik secara luas. Betul. Nah, tapi kan menariknya Bu, kalau berbicara remittance ini dan dikaitkan dengan pekerja migran yang jumlahnya juga luar biasa. Tadi Ibu sebutkan di berbagai negara. Ternyata remittance agen ini baru satu ya Bu, yang akan dikembangkan nanti di Taiwan adalah yang kedua begitu ya? Mungkin mudah-mudahan di bulan ini izinnya keluar. Yang pertama itu di mana Bu? Di Singapura. Oh, di Singapura. Yang kedua kemudian akan berlanjut di Taiwan, sedang diinisiasi. Nah, potensi remittance agen ini Bu, atau posisinya ya, dan kemudian secara potensi yang dilihat oleh Bank BJB seperti apa Bu, sebagai agen begitu? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat memang kondisi pandemi kan saat ini masih berjalan. Kemudian kalau kita melihat berita-berita di luar, banyak TKI kita juga yang dipulangkan gitu kan. Kemudian juga terdapat adanya batasan-batasan pengiriman PMI keluar. Namun demikian, semenjak akhir kuartal tahun lalu, pemerintah sudah melonggarkan lagi untuk pengiriman PMI ke luar negeri. Tentunya dengan protokol kesehatan yang baru, baik bagi pekerja migran Indonesia maupun negara yang dituju. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata di tahun 2021 ini pemerintah sudah melonggarkan pengiriman PMI ke berbagai negara, kurang lebih ada 17 negara. Jadi menurut hemat kami pangsa pasarnya sangat besar. Jadi ketika akan melakukan misalnya edukasi kepada PMI atau calon PMI yang akan pergi, dia biasanya melibatkan kami Bank BJB, kemudian Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga Balai Latihan Kerja untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan. Sehingga edukasi dan literasi keuangan ya Bu ya? Ya, jadi tujuannya apa? Agar PMI itu ketika dia di luar negeri bisa menyisihkan pendapatannya untuk nanti persiapan ketika dia pulang. Kemudian juga dia bisa memiliki edukasi atau pengetahuan bagaimana cara mengirimkan uangnya ke Indonesia. Nah, kemudian juga kami bekerja sama dengan perusahaan penyalur PMI ke luar negeri, perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Bank BJB untuk penyaluran KUR TKI. Ya, karena biasanya kan PMI itu membutuhkan pembiayaan kan untuk pergi keluar. Nah, dia biasanya akan minjam dana dari kita melalui KUR TKI. Nah, kemudian
dari situ sebelum mereka pergi, sama kami juga melakukan edukasi kepada mereka agar mereka memiliki pemahaman atau memiliki pemahaman tentang literasi keuangan. Ada beberapa program PMI yang kami miliki. Yang pertama tadi adalah kalau terkait persiapan terkait sebelum PMI pergi, itu merupakan program persiapan. Kemudian juga ada program yang namanya onboarding. Jadi itu ditujukan untuk PMI yang sudah ada di luar negeri. Nah, karena PMI di luar negeri itu ternyata ya ada yang memang kehidupannya tuh menyesuaikan dengan negara-negara di sana, misalnya ada yang memang biasa-biasa saja. Nah, kami di situ bekerja sama dengan OJK atau juga bank-bank pemerintah yang lain untuk rutin melakukan edukasi, baik tentang investasi, kemudian literasi keuangan, bagaimana cara menabung gitu. Nah, kemudian juga setelah itu ada yang namanya Purna TKI. Ada yang namanya Purna TKI. Nah, Purna TKI ini apa? Banyak TKI yang sudah pulang dari luar negeri, kemudian juga dia memiliki pendapatan, tapi tidak tahu nih pendapatannya untuk apa gitu kan. Nah, dalam hal ini pemerintah selalu berharap bahwa PMI yang sudah pulang ke Indonesia itu memiliki memiliki keinginan untuk berwirausaha, jangan balik lagi ke sana gitu kan. Karena ada beberapa PMI di beberapa negara tuh Mbak Anti, contohnya misalnya di Taiwan, di Korea Selatan, mereka itu nyaman bekerja di sana. Karena pertama adalah kehidupannya nyaman, kemudian juga gajinya besar. Dan sehingga mereka tuh malas untuk pulang. Nah, kalaupun nanti ke depannya mereka pulang pasti akan membawa penghasilan yang besar. Kemudian juga biasanya kalau di Taiwan itu ada namanya pesangon. Nah, itu kan sayang kalau misalnya dia pulang nggak dikelola dengan baik si uangnya itu. Nah, makanya kami di sini Bank BJB punya program untuk Purna TKI itu memberikan pembekalan agar mereka sejalan dengan keinginan pemerintah mencoba untuk melakukan wirausaha. Itu wirausaha. Karena ternyata ada juga TKI yang melalui keluarganya ketika mereka di sana ya usahanya juga sudah jalan gitu. Jadi tinggal dibesarkan saja seperti itu. Ada yang sudah punya usaha ada juga yang punya ya, Bu. usaha juga. Nah, jadi kalau saya simpulkan sementara ya, Bu, ini kan ada program persiapan luar biasa ya, Bu ya. Dan ini tampaknya adalah inovasi yang baru dilakukan oleh Bank BJB saja sepertinya ya, Bu ya. Ada program persiapannya, kemudian onboardingnya, begitu, kemudian Purna PMI-nya. Jadi ini sudah sangat sistematis sekali sebetulnya, Bu ya, dan terstruktur ya sebetulnya. Nah, Bu, kalau ini akan sangat menarik kita eksplor, Bu. Sebetulnya kalau berbicara yang Purna PMI terutama ya, Bu ya. Berarti kan kalau begitu tadi ada yang sudah punya usaha sebelumnya ya, Bu ya. Nah, kalau untuk di Jawa Barat dan Banten ini, Bu, potensi usaha apa yang paling banyak dikembangkan oleh PMI yang merupakan dampingan dari Bank BJB, Bu? Ya. Jadi tadi PMI ini ketika pertama ada yang memang sudah memiliki usaha, ada yang memang baru mencoba melakukan usaha. Ya memang kebanyakan masih skala UMKM. Masih skala UMKM, tapi mungkin dilakukan dengan metode yang biasa mungkin. Nah, kadang-kadang walaupun skala UMKM di situ mereka juga butuh pembiayaan. Jadi BJB hadir di sini dengan suatu program yang dimiliki oleh salah satu divisi di kami, divisi UMKM. Jadi di situ kami mencoba untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada Purna TKI yang belum memiliki usaha untuk melakukan usaha. Caranya gimana? Di dalam program pesat itu kami mengundang juga profesional maupun praktisi untuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, kemudian jenis usaha yang cocok bagi mereka, kemudian juga mengajarkan agar usahanya mereka itu nantinya bankable. Jadi sehingga ketika membutuhkan pembiayaan, bank bisa masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami ada namanya program untuk PMI juga yang sedang melaksanakan wirausaha. Namun tadi
masih terdapat kelemahan-kelemahan. Nah, jadi di situ kita sama-sama ajarkan bagaimana sih mengelola usaha yang baik, kemudian juga apa sih yang harus diperbaiki dari usaha mereka, kemudian juga kita tawarkan bagaimana sih cara mengembangkan usaha tersebut. Misalnya BJB support apabila ada pameran-pameran seperti itu. Nah, itu bisa menolong untuk meningkatkan usaha mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami juga mencoba memberikan penyuluhan. Nah, caranya gimana? Kami rutin melalui program PESAT itu melakukan penyuluhan kesehatan, misalnya memberikan layanan kesehatan gratis seperti cek darah, asam urat gitu kan. Kemudian juga menyediakan dokter untuk konsultasi. Kemudian juga mengajarkan cara hidup sehat. Jadi dengan program-program itu BJB berharap dan sejalan dengan keinginan pemerintah bisa membesarkan pasca PMI tadi yang melakukan kegiatan UMKM untuk tetap produktif dan sehat dalam menjalankan kegiatan dan usahanya. Dimanfaatkan tadi uangnya tadi ya Bu ya, pada saat berbicara remittance bisnis itu ya. Betul. Nah Bu, tapi ada satu hal lagi Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau berkaitan tadi ya bahwa ada pembinaan yang dilakukan oleh Bank BJB dan kemudian untuk berputar kembali ya usaha mereka begitu ya, dan tidak perlu kembali lagi ke negaranya begitu. Nah tapi kira-kira Bu, apa sebetulnya menjadi kendala Bu umumnya pada saat melakukan pembinaan terhadap teman-teman PMI ini yang sudah purna ya begitu ya? Terutama kan dia sudah membawa sejumlah materi yang luar biasa begitu. Sebetulnya balik lagi ke kadang-kadang kan pada saat PMB bekerja di luar negeri itu mereka kan rutin ya, rutin melakukan kiriman uang ke Indonesia. Bertransaksi. Bertransaksi. Nah, tujuan salah satunya adalah mungkin untuk nanti ke depan ketika dia balik adalah untuk melakukan kegiatan investasi gitu kan. Nah, ternyata misalnya pada saat balik itu uangnya itu nggak ada gitu kan, digunakan oleh orang lain. Atau misalnya dia menganggap, aduh saya tidak punya kompetensi untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan usaha yang produktif. Nah, mungkin seperti itu umumnya ya kendalanya. Tapi kalau kami di sini adalah karena kami memberikan kegiatan pendampingan, pelatihan dengan mengundang profesional dan praktisi, kami berharap mereka mempunyai mempunyai keinginan untuk berusaha lebih keras lagi gitu kan. Karena tanpa itu ya mereka mau nggak mau nanti balik lagi ke sana kan. Padahal di sana pun kalau misalnya sebagaimana kita ketahui kalau PMI informal itu kan banyak lah ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Untuk mencegah hal itu ya kami mencoba untuk memberdayakan mereka atau membesarkan mereka melalui pelatihan-pelatihan kepada pasca PMI ini. Pasca PMI. Dan memang sebetulnya sudah di saving di onboarding ini juga ya Bu ya, sudah ada di brief juga di onboarding juga, gitu ya. Sehingga berkelanjutan pada saat purna itu sebetulnya memungkinkan orang yang sama ya Bu ya, artinya di onboarding program dia dapat begitu ya. Kemudian pasca dia purna menjadi PMI-nya juga berkelanjutan ya program yang dilakukan oleh Bank BJB ya. Dan itu terjadi ya Bu ya? Iya. Kami ada penyaluran CSR. Jadi kan memang Bank Jawa Barat itu merupakan salah satu daerah yang mengirimkan PMI ke luar negeri paling besar. Jadi kami di situ menyalurkan CSR ke salah satu daerah yang memang TKI-nya paling banyak ke luar negeri dengan mendirikan desa PMI. Desa PMI. Jadi di situ juga kami akan membantu kehidupan di desa itu. Kami juga bisa mengajak mereka misalnya untuk menjadi agen laku pandai BJB. BJB juga punya program Mbak, sekarang kan masih banyak PMI, kalau memang misalnya ada PMI di suatu daerah yang bisa menggerakkan keluarga PMI untuk mengambil kiriman uang dari saudaranya di luar negeri di BJB, biasanya kami ada program yang namanya member get member. Jadi setiap dia menghadirkan satu keluarga PMI untuk mengambil uang di BJB, itu ada nilainya. Jadi makin banyak itu tinggal dikali aja gitu. Dan ini juga cukup berhasil. Jadi kayak agen di level akar rumput ya Bu ya. Iya, betul. Ya baik Ibu, perbincangan yang sangat menarik dengan Bu Hairani nih. Mungkin ada closing statement Bu yang akan Ibu sampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan program-program yang memang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan program BJB gitu.
Ya, mungkin buat para pemirsa di rumah bahwa saat ini Bank BJB sudah memiliki produk-produk trade finance untuk mendukung bisnis para teman-teman semua, baik untuk perdagangan lokal maupun internasional. Kami memiliki jaringan luas, kemudian juga kami mempunyai trade counter yang tersebar di 4 kota, Bandung, Jakarta, Sumber, dan kemudian Serang. Kemudian juga didukung oleh tenaga-tenaga yang memiliki sertifikasi internasional, siap membantu semua yang akan melakukan transaksi perdagangan, baik dari sisi pembiayaan maupun transaksi perdagangan. Kami juga menawarkan di sini bahwa transaksi perdagangan di Bank BJB dapat dilakukan langsung oleh Bank BJB dalam 9 currency untuk penerbitan LC, didukung oleh jaringan bank koresponden yang tersebar di berbagai negara, dan kami bisa memberikan layanan one day service. Kemudian untuk layanan remitansi, kami bisa melaksanakan transaksi kiriman uang dalam 135 currency di luar 8 currency utama. Kemudian juga ada banyak program promosi untuk melakukan transaksi kiriman uang di Bank BJB, dan juga ada program pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Itu barangkali, Mbak Anti. Ya, terima kasih Bu Hairani atas closing statement-nya. Ya, pemirsa, Bank BJB dalam konteks international banking tentunya memiliki berbagai inovasi berkaitan dengan trade finance dan service yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh nasabah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Antik Bintari undur diri, dan kita akan bertemu lagi pada Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri, siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.